tahunan ini. Bahkan di tahun 100 tahun kemudian, 1920, terjadi juga flu Spanyol. Ini H1N1. Ini konon 500 juta orang juga terinfeksi pada tahun itu, seluruh dunia. Nah, 100 tahun kemudian, tahun 2020, terjadi sekarang ini, Mbak. Terjadi virus corona. Jadi ini persis kalau dideteksi ini setiap 100 tahun, Mbak. Mulai dari 1700, ya nggak tahu yang sebelumnya, sampai tahun 2020. Ini sudah 300 tahun ini trennya sama, 100 tahun. Nah, di sini kita akan menyampaikan mengenai masalah bagaimana Islam melihat hal ini. Suatu hari ada yang bertanya kepada Imam Syatibi, Pak, tentang apa sih atau mengapa sih sebuah syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fungsi syariat itu, syariat Islam itu ya. Jadi fungsi syariat Islam itu ada yang disebut sebagai maqasid asyariah, adalah tujuannya ada 5 sebenarnya. Yang pertama adalah hifzul nafs, yaitu menjaga jiwa. Hifzul ad-din, menjaga agama. Hifzul akal, artinya kita dijaga oleh, kita harus menjaga akal, makanya nggak boleh ada minuman keras. Kemudian hifzul an-nasl, syariat ini berfungsi untuk menjaga keturunan kita. Kemudian ada juga fungsi syariat yang berikutnya adalah hifzul al-mal, artinya menjaga harta. Yang menarik di sini, dari Imam Syatibi di sini, ternyata menjaga jiwa itu lebih didulukan dari agama, menjaga agama. Jadi hifzul nafs itu lebih awal disebutkan daripada hifzul ad-din. Sehingga di sini muncullah sebuah kaidah fikih, Bapak-bapak, yang sudah sangat terkenal, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya menolak bahaya itu lebih utama ketimbang mengambil maslahat. Jadi kalau bapak-bapak kepengen menjalankan sunnah, nyium hajar aswad, tetapi harus bertaruh risiko ke sana, ya, karena kalau bapak-bapak yang udah pernah umroh atau haji gitu, itu sampai berdarah-darah itu Pak, kalau mau ke hajar aswad itu kadang-kadang. Ya karena situasinya luar biasa. Disitulah yang disebut bahwa lebih baik menolak bahaya daripada kita mengambil suatu manfaat tetapi bahayanya besar. Nah, pada saat, kalau kita ingat kemarin pada saat awal IKPT melakukan working from home ya, kalau nggak salah itu kan tanggal berapa itu, tanggal 24 apa berapa ya, satu hari sebelum Nyepi, ingat saya, hari Selasa. Itu saya langsung minta cuti hari Ahadnya, ya, ke Pak Adam saya langsung telepon, Pak. Saya minta cuti tanggal 23, 24, karena 25 itu cuti Nyepi kan memang hari itu. Karena apa? Karena saat itu sebetulnya pandemi itu sudah luar biasa. Ya. Tetapi kita kebetulan waktu itu belum melakukan working from home. Baru tanggal 24-nya working from home. Sebenarnya kita melakukan itu bukan, saya minta cuti tanggal 23, 24 itu bukan karena hanya semata-mata ikut pemerintah, bukan Pak. Tetapi sunnahnya, Islam itu sudah mengajarkan. Itu tadi, darul mafasid, maqaddam ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mencari manfaat. Loh kan kita kerja untuk mendapatkan pahala, iya betul. Tetapi ada bahaya yang besar. Sehingga disitulah kita harus berani untuk mengambil decision. Cuti saya hilang nggak apa-apa. Yang penting saya menjalankan sunnah. Ya walaupun akhirnya cuma hari Senin aja saya akhirnya ambil cuti, karena 24 akhirnya IKPT memutuskan untuk melakukan working from home. Ya. Jadi di sini kita, ya Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga Islam itu mengisi semua ruang, Pak. Semua ruang itu sudah dipelajari dan sudah ada di dalam Islam. Apa yang harus kita action, ya. Makanya harus banyak kita belajar juga mengenai masalah siroh. Quran, sunnah, dan siroh itu 3 hal yang kalau digali nggak akan habis-habis. Dan banyak sekali pelajaran di sana. Nah, oleh sebab itu maka COVID ataupun wabah, virus, dan lain sebagainya ini sebetulnya bukan hal baru, Pak.
Karena virus ini sudah ada dari zaman dulu. Bagaimana actionnya saya kira sudah, Bapak-Bapak sudah banyaklah menerima informasi dari ustadz-ustadz yang lain yang lebih familiar mengenai masalah cerita Amr bin As dan lain sebagainya ya. Jadi virus itu di Quran pun sudah ada, Pak. Cuma tidak secara spesifik itu akan disebutkan di Quran ini adalah virus. Ya, tidak secara spesifik. Jadi tidak tersurat tapi tersirat, gitu ya. Di mana saja ayat-ayat itu ada, antara lain adalah ini saya akan sampaikan di sini, Pak. Ya, ini virus-virus yang ada di dalam Al-Qur'an, Pak. Ya, jadi virus yang ada di dalam Al-Qur'an itu antara lain di situ di Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Ya, di situ Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan seperti seekor nyamuk atau yang lebih kecil. Masalama ma ba'udatan fama fauqoha. Allah sesungguhnya membuat perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil. Kenapa nyamuk? Karena sesuatu yang kecil itu bukan berarti disepelekan. Allah pernah memberikan pasukan nyamuk kepada Raja Namrud. Jadi sesuatu yang kecil, makhluk yang kecil itu bisa menghancurkan raja besar yang zolim. Ya. Begitu pula dengan Raja Abraha dengan pasukan gajah, ternyata gajah bisa dikalahkan oleh burung ababil. Nah, disinilah Allah menyampaikan bahwa ada perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil. Nah, beberapa ulama mengatakan yang lebih kecil ini diantaranya adalah virus ini. Bakteri, virus, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat, corona itu sendiri, itu besarnya hanya 125, kalau nggak salah, nanometer. Itu kurang lebih, ya berapa? 0,125 mikro, atau nanometer itu 1 juta milimeter. Gitu. 1/1 juta. Sangat kecil sekali, nggak bisa kelihatan. Ya. Nah, disinilah Allah tidak malu untuk menunjukkan perumpamaan yang sesuatu yang lebih kecil. Dan hebatnya di dalam Al-Ankabut 43, sesuatu perumpamaan itu kadang-kadang hanya dipahami oleh orang yang berilmu. Nah, makanya ini kita harus terus menggali ilmu di sini. Karena sesuatu yang kecil itu kadang-kadang bisa kelihatannya hanya dengan ilmu. Ya kan? Nah, kemudian ada juga di Quran, ya, ada kisah tentang Yahudi yang keluar dari area yang kena wabah, Pak. Jadi Al-Baqarah 243 itu cerita tentang Yahudi itu di daerah Dawardan, Irak sana, Pak. Itu mereka begitu kena wabah, mereka keluar, Pak, dari kampung itu. Mereka keluar dan akhirnya mereka mati dan orang-orang yang dikunjungi di luar sana juga ikut mati. Jadi ibaratnya Allah sudah memberi contoh bahwa yang namanya lockdown atau social distancing atau yang namanya karantina wilayah itu sudah ada. Makanya kita harus ya begitu misalnya IKP itu belum memutuskan untuk lockdown, kita lockdown kita jangan keluar rumah karena itu sudah ada di dalam Quran, itu sudah ada di dalam hadis. Ya, jadi disinilah justru Allah menunjukkan tentang kaum Yahudi ini. Nah, di Al-Baqarah 249 juga sama, ya. Itu kisah tentang Nabi Daud dan alaihissalam yang anak buahnya meminum air sungai, ya. Dan lain sebagainya, itu bisa dicari tafsir. Dan yang berikutnya adalah di surat Hud ayat 6465. Nah, ini mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang heran karena di sini adalah kisah tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kan kaumnya namanya kaum Samud, Pak, ya. Kaum Samud. Ya, kaum Samud ini di daerah Madian, ya. Di daerah Madain Soleh. Itu 40 km kalau Bapak dari Madinah ke arah utara itu ada di situ ada Madain Saleh. Di situ ada rumah-rumah besar buatan kaum Samud yang suka menatap gunung seperti di Petra. Ya, karena Petra itu anak buah keturunannya Samud juga. Tetapi sebenarnya Samud itu ada di Arab Saudi, ya. Sehingga tidak boleh menjadi destinasi wisata karena di sana adalah kampung yang pernah kena azab. Sehingga oleh pemerintah Arab Saudi itu nggak pernah menjadi
destinasi wisata. Ya. Beda kalau kita Pak ya di Merapi pernah kena itu malah justru jadi wisata apa itu namanya, wisata bencana gitu kan. Itu sebetulnya kalau daerah-daerah yang seperti itu nggak boleh. Makanya di daerah apa namanya Madain itu tidak diperbolehkan untuk acara seperti itu. Nah, ternyata Pak, Nabi Soleh itu kaumnya itu di dalam Quran, di dalam tafsir Ibnu Katsir, silahkan Bapak-Bapak cari itu Pak di dalam tafsir Hud ayat 6465. Itu pada saat kena azab nggak langsung kena azab gempa begitu enggak. Tetapi yang pertama kulitnya itu menjadi kuning. Ya. Kemudian setelah itu menjadi merah hari kedua, hari ketiganya akhirnya menjadi hitam, baru kena azab. Ya. Dari beberapa penelitian, ini yang kemungkinan mereka ini adalah orang-orang yang terkena wabah. Ya, wallahu alam, setelah memakan untanya Nabi Soleh begitu kan. Itu ada yang bilang ini antraks, ada yang bilang apa, tetapi kuningnya itu memang seperti orang kena penyakit kuning, ya, kena hepatitis itu. Jadi dia kena penyakit kuning, berarti yang keserang adalah lever. Kemudian pada saat hari kedua, kulitnya jadi merah gitu, Pak. Kulitnya jadi merah. Dari beberapa penelitian itu disebutkan karena pembuluh darahnya itu rusak, pecah. Jadi kayak orang stroke. Tapi hampir di semua pembuluh darah, Pak. Ya, sehingga kulitnya itu akan menjadi merah. Kemudian di hari ketiga akan menjadi hitam. Hitam ini kenapa? Karena empedu yang ada di dalam tubuh ini rusak. Sehingga orang yang kalau empedunya rusak itu proses detoksnya itu akan terkendala sehingga kulit itu bisa menjadi hitam. Ini juga terjadi pandemi, Pak, di zaman Nabi Soleh. Kemudian menyerang gendang telinga dan lain sebagainya sehingga terjadilah seperti suara petir. Nah, kemudian Bapak-Bapak, di surat yang berikutnya itu adalah di Al-Anbiya ayat 83-84 itu juga mengisahkan tentang pandemi atau wabah yang menyerang Nabi Ayub. Ini saya kira sudah familiar. Cuma yang paling menarik di surat Sot ayat 41 itu, Nabi Ayub itu menganggap yang namanya wabah itu adalah setan, Pak. Setan. Ya, di surat itu. Anni masaniya syaiton, sungguh aku sudah diganggu setan, binusbi wa azabin, dengan penderitaan dan azab. Jadi di sini virus itu disebut oleh Nabi Ayub itu sebagai setan. Ya insya Allah kalau memang corona ini adalah seperti itu, di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, Pak. Ya kan? Insya Allah dengan dibelenggunya setan ini, maka COVID ini bisa selesai juga. Gitu. Karena ini Nabi Ayub mengatakan, Ani masya niyasaiton. Sungguh aku tuh diganggu setan gitu. Ya, yaitu dengan penderitaan dan azab seperti ini. Jadi itu beberapa, padahal Nabi Ayub itu kita tahu, beliau itu adalah Nabi yang kaya awalnya ya. 12 anaknya itu soleh gitu Pak. Itu tinggalnya di Armenia, daerah Armenia sana. Nah, ketika beliau menikah umur 30, istrinya umur 20, kemudian 20 tahun beliau tuh diberi kenikmatan. Ya. Nah, kemudian setelah 30 sampai 50 tahun itu beliau mulai terkena wabah ya. 3 hari beliau mengalami ujian. Ya, 3 hari beliau mengalami ujian. Hari pertama penyakitnya muncul, Pak. Sehingga orang-orang di sekitarnya pergi, bahkan hewan-hewan itu tertular. Ya mending kalau di COVID sekarang ini mungkin kita tidak bisa hewan tidak bisa menjadi carrier kecuali beberapa hewan yang kemarin, dan ketika ada orang kena, hewan nggak kena. Tapi ini kena juga, Pak. Nah, pada hari kedua putranya wafat. Kemudian rumahnya ambruk, ya, kekayaannya hilang. Kemudian pada hari ketiga semua habis, kekayaannya habis, anaknya habis, ya. Bahkan mendapatkan ujian dari istrinya. Padahal istri Nabi Ayub ini sebetulnya cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi beliau juga mendapatkan ujian dari istrinya. Ya.
Kemudian setelah ujian 20 tahun dalam kesulitan, pada umur 50 sampai 70 ya, beliau mengalami kesulitan. Kemudian 3 hari kemudian, pada saat mulai recover, pada umur 71, beliau mulai disembuhkan tuh Pak, penyakitnya. Hari kedua Allah menyembuhkan, mengembalikan hartanya. Hari ketiga istrinya hamil kembar hingga anaknya 24. Kemudian kekayaannya kembali. Inilah yang disebut sebagai kisah-kisah atau ayat-ayat yang menceritakan tentang pandemi di dalam Quran, tetapi tidak secara langsung Allah menyebutkan itu pandemi. Ya. Rasulullah pun punya banyak sahabat ya yang juga kena virus. Ya. Di antaranya 2 gubernur Syam yang waktu itu kena virus ya, Abu Ubaidah dan Mu'az bin Jabal, dua-duanya kena itu Pak. Dua-duanya kena virus. Kemudian Suhail bin Amr. Baru pada saat Amr bin As itu fokus di Syam itu hilang. Virus di Syam itu mulai bisa hilang, wabah di sana. Nah, selain itu ada juga hadis-hadis tentang virus, Pak. Hadisnya kita ambil supaya nggak banyak, ini hadis dari Bukhari saja. Ya, ini hadis Bukhari. Ya, virus dalam beberapa hadis sahih Bukhari. Jadi di dalam As-Sahih Bukhari itu ada kurang lebih 11 hadis tentang virus, Pak. Ya, 11 hadis tentang virus. Jadi di sini ada beberapa hadis, ya. Nah, kalau Bapak-Bapak mau melihat penomoran ini hati-hati, Pak. Jadi kalau Bapak-Bapak beli Sahih Bukhari, itu nomornya beda-beda, Pak. Ya. Karena ada beberapa ulama-ulama, ya, awalnya Imam Bukhari itu tidak memberi nomor. Tetapi kemudian setelah masa kini itu ada beberapa ulama yang memberikan nomor untuk mengidentifikasi dan mempermudah. Ya. Itu diberikan nomor. Ya. Nah, tapi nomor yang kita ambil di sini adalah nomor dengan sistem penomorannya Fuad Abdul Baqi. Ya. Kenapa kita ambil Fuad Abdul Baqi? Karena beliau ini nomornya sama dengan Fathul Bari, syarahnya dari apa namanya, dari hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau Bapak nanti beli Fathul Bari, ya, dengan beli hadis Sahihnya Bukhari itu akan sama. Jadi enak ngelihatnya. Cirinya Fuad Abdul Baqi ini nomor jumlah hadisnya itu 7.563 hadis. Karena ada juga yang 7.009, ada juga yang 9.000 sekian gitu ada, Pak. Nah, jadi kalau ke toko buku yang kurang lebih cari total jumlah hadisnya itu 7.563. Kalau Bapak-bapak cari di Google, itu 90% kadang-kadang ngacak, Pak. Beda-beda. Coba Bapak nanti cari nomor-nomor hadis ini, itu banyak yang tidak, apa ini hubungannya dengan pandemi, kan nggak ada hubungan dengan pandemi gitu. Tapi sebetulnya ada. Kalau Bapak menggunakan penomoran Fuad Abdul Baqi dengan 7563 hadis. Baik, kita akan melihat yang di bold saja, karena ini kan banyak ya, ada banyak. Bahwa di hadis 567, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan untuk penyakit itu obatnya, Pak. Jadi sesungguhnya obatnya itu sudah ada. Ya, likuli da'in dawaun. Kemudian 5732 disebutkan bahwa penyakit taun itu adalah bukti kesyahidan bagi setiap muslim. Kenapa ini kita sampaikan? Karena beberapa waktu yang lalu banyak orang yang menolak penguburan orang-orang yang kena COVID itu. Padahal orang-orang yang kena COVID itu selama dia muslim, insya Allah itu syahid. Ya, jadi dokter siapa tuh kemarin ya? Itu banyak. Itu insya Allah syahid. Karena orang yang kena taun ini itu syahid. Itu dijelaskan juga di 5733, ya. Orang yang terbunuh di jalan Allah jihad fisabilillah itu syahid, dan orang yang mati karena at-taun wabah itu juga syahid. Masya Allah. Jadi insya Allah orang-orang itu yang meninggal kemarin termasuk dokter-dokter, ya, apalagi dalam posisi bekerja, insya Allah syahid. Nah, ada juga 5734, ya, dijelaskan bahwasanya penyakit taun itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah juga menjadikannya sebagai rahmat
bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada COVID ini menjadi azab bagi mereka, ada yang menjadi rahmat bagi mereka. Ya insya Allah lah kita yang sore ini bisa mendengarkan kajian, menambah ilmu, saling sharing ini, kita mendapatkan rahmat, Pak. Karena kalau nggak working from home kayak gini, kita mungkin susah untuk mendengarkan kajian-kajian. Sekarang kan banyak sekali kajian online ya. Insya Allah ini menjadi rahmat bagi kita dan kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, di 5734 syaratnya Allah adalah apabila seorang hamba di suatu negeri itu kena taun, maka sabarlah dalam mengharap pahala di sisi Allah. Ya. Dan sadarlah bahwa tidak akan menimpa umat muslim selain yang memang sudah digariskan baginya gitu. Selain pahala bagi seperti orang yang mati syahid. Ya. Makanya kalau saya dengerin Pak Hafid itu saya senang karena saya selalu merasa bahwa ya namanya rezeki Mas katanya. Kalau memang rezeki kita ya kontrak itu akan datang dan alhamdulillah kontrak Kasim sore ini ditandatangani ya Pak Hafid ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini insya Allah doa kita semua. Pas bulan Ramadan lagi kan, Masya Allah gitu ya. Insya Allah. Nah, ini ada yang menarik, Pak. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW kedatangan malaikat Jibril. Jibril datang kepadaku dengan membawa 2 penyakit. Ini di Musnad Ahmad bin Hambal. Membawa 2 penyakit. Yang pertama penyakit demam dan yang kedua virus, Pak, wabah, ini taun ini. Lalu aku mengambil demam untuk Madinah dan melempar virus ke Syam, melempar wabah ke Syam. Dan memang di Syam pada saat pada zaman Umar bin Khattab itu terjadi wabah, pandemi, ya di zaman Amr bin As tadi. Dan Madinah tidak. Madinah kena virus, iya, virus demam ya. Makanya kalau kita naik haji atau umroh banyak yang kena demam, banyak yang kena itu ya nggak masalah, karena memang demam dan penyakit flu itu memang bisa masuk ke dalam kota Madinah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu hadis, ayat dan hadis yang keterkaitannya adalah dengan virus, dengan pandemi, dengan wabah. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai masalah apa kaitannya dengan bulan Ramadan kita sekarang. Ya, apa kaitannya dengan bulan Ramadan kita sekarang? Kita akan melihat bulan Ramadan ini adalah bulan yang untuk bulan introspeksi gitu ya. Bulan introspeksi. Bulan introspeksi itu apa? Jadi begini, kalau kita tuh mau beli mobil bekas, kita beli mobil bekas. Kita perbaiki dulu, baru melakukan improvement. Perbaiki dulu, apa-apa yang rusak, baru ditambahin AC, ditambahin CD, ditambahin sound system gitu ya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini ada baiknya kita introspeksi dulu, kita perbaiki dulu apa yang ada di dalam. Yang diperbaiki khususnya yang hubungannya dengan lifestyle, gaya hidup. Khususnya ini adalah kontrol makan dan kontrol marah. Ini harus kita sama-sama perhatikan. Ya. Karena apa, Pak? Kalau di puasa ini ada 4 penyakit populer karena salah dalam puasa. Apa itu, Pak? 4 penyakit populer dalam bulan puasa. Yang pertama itu, ingat Pak, kalau sudah ada Deddy Miswar promosi Promak, itu berarti mau masuk bulan puasa gitu kan. Itu berarti apa? Mah itu penyakit paling populer di dalam bulan puasa. Ya, suka makan pedas, suka makan santan gitu ya. Itu adalah potensi besar menghancurkan lambung. Makanya harus hati-hati. Nih, jangan balas dendam kalau pas buka puasa, Pak, nih ya. Kemudian diabetes, Pak. Ya, diabetes ini juga cukup tinggi ini kita pernah dapat informasi dari pemulung yang di Bantar Gebang dulu, Pak. Kalau di bulan puasa itu jenis sampahnya beda. Jenis sampahnya itu adalah jenis sampah manis, Pak. Itu kayak sirup, kayak bekas kolak, bekas roti, kue, biskuit kayak gitu. Itu khas sampah di bulan Ramadan. Artinya apa? Hampir semua itu komposisinya gula, Pak, glukos.
Makanya itu Rasulullah lebih menganjurkan makannya fruktose, bukan glukosenya langsung. Karena fruktosa yang dari buah seperti apa namanya kurma dan lain sebagainya itu justru dia bisa menahan laju glukosenya karena fruktosenya udah cukup, badan kita sudah cukup. Nah, pertama mah, yang kedua diabetes. Yang ketiga adalah lever, hati. Ya, ini kalau kita mendengarkan, ini saya ambil dari Dr. Agus waktu ngasih di IKPT, Pak. Tapi waktu itu kita catat, jadi saya tinggal ambil catatannya aja. Yang ketiga itu lever. Lever itu penyakit hati. Ya, hati secara maknawi ya, secara fisik. Kenapa? Ini disebabkan oleh setelah sahur tidur. Ini menyebabkan lever. Kenapa? Karena pada saat kita tidur, pada saat kita habis sahur, itu saatnya yang namanya organ-organ tubuh itu bergerak, muter. Tapi mendadak kita tidurkan, Mbak. Itu ibarat mobil yang sudah dikenceng RPM-nya, mendadak kita rem, terus nggak kita jalanin gitu. Akhirnya apa? Mesin panas, Pak. Nah, pada kondisi itulah lever tetap menyemprotkan apa yang disebut sebagai anti untuk racun. Dia tidak tahu orang ini tidur apa tidak. Akhirnya kita justru keracunan oleh racun yang dikeluarkan oleh lever itu sendiri, antitoksinnya. Makanya justru ini akan berbahaya. Makanya kalau tidur jangan pas subuh, walaupun ngantuk, Pak. Paling enggak kita tahan itu 20 menit, itu insya Allah udah nggak ngantuk lagi kok. Kita memang nggak kuat, terus terang, walaupun kita beberapa kali seperti itu, tetap aja nggak kuat. 20 menit itu kita coba tahan, menit ke-21 itu insya Allah enak, nggak ngantuk. Nanti menjelang zuhur itu aja tidur, ya jam-jam 11, itu sunnahnya memang seperti itu. Jadi yang pertama mah, yang kedua diabetes, yang ketiga lever, yang keempat kolesterol. Ini adalah penyakit menjelang Idul Fitri. Ya. Semuanya dimakan ini, Pak, ya, Idul Fitri. Ini kolesterol. Makanya kita jaga pola makan sesuai dengan pola makannya Rasulullah. Ya. Sekedar bisa menegakkan tulang punggung, tapi paling tidak kalau nggak bisa pun ya, apa namanya ya, sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga air. Ya. Jadi sepertiga itu kurang lebih seginilah, Pak, sekepelan gini. Jadi kalau makan ya kurang lebih sekepelannya masing-masing gitu. Itu kurang lebih segitu sepertiga. Beberapa jumhur mengatakan begitu. Kemudian yang masih terkait dengan kontrol adalah mengontrol marah, Pak. La taqdob, itu kalau di hadis Arba'in nomor 16 itu la taqdob, hadis Bukhari. Rasulullah ditanya tentang bagaimana cara kita bisa menjadi muslim yang baik, ya cuma singkat, la taqdob, jangan marah. Masalahnya kita kadang-kadang untuk mengetahui bagaimana supaya nggak marah, ada dua hal. Pertama, kita harus tahu nih, Pak, penyebab marah itu apa sih sebenarnya. Di dalam syarah hadis Arba'in itu disebutkan, Pak, ada beberapa hal penyebab marah. Coba ini kita pikirkan dan kita ini, Pak, kita ingat-ingat. Pada saat kita marah, kita ingat-ingat hal-hal ini. Ya. Ini bukunya ini, Pak, ya. Kalau Bapak mau beli syarahnya ini Al-Wafi, ya, syarahnya dari Dr. Mustafa Al-Bukho. Ya. Ini bisa di tipis bukunya, tetapi cukup bagus. Ini kemarin pada saat kita silaturahim dengan Pak Iwan di Biwan, kita juga sempat pakai ini ya Pak Iwan ya. Masya Allah, Pak Iwan juga masuk ini kayaknya. Baik, pertama penyebab marah itu adalah tinggi hati, Pak. Tinggi hati. Ya. Nggak mau direndahin sama orang. Padahal beda banget dengan sifat Rasulullah. Yang kedua sombong. Sombong itu apa? Merendahkan orang dan merendahkan ilmu. Itu sombong, Pak. Ya. Cuma dia doang, ntar aja dah. Itu orang sombong. Secara nggak sadar kita tuh kadang-kadang kerasukan orang sombong. Ya. Jadi, kerasukan sombong maksudnya, kerasukan orang sombong. Kerasukan sombong. Merendahkan orang dan merendahkan ilmu. Ya. Ada orang mau menyampaikan ilmu, dengarkan, Pak. Walaupun itu kadang-kadang kita sudah pernah dengar, tapi dengerin. Siapa tahu itu ada sesuatu yang baru. Nggak ada salahnya kita selalu menimba, kalaupun itu kita sudah pernah dengar, paling tidak ada pahala untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi kita jangan sombong. Karena sombong sebesar biji sawi itu apa, Pak? Kita nggak akan masuk surga. Sebesar biji sawi, kita nggak akan masuk surga.
Gimana kalau sombong itu sebesar Ferrari, Pak? Sekarang orang beli Ferrari itu biasanya untuk apa? Untuk gaya hidup atau untuk kebutuhan hidup itu. Gaya hidup biasanya kan? Untuk gaya hidup. Gaya hidup itu untuk apa, Pak? Nah, pamer dan lain sebagainya. Makanya sebiji sawi saja kita susah masuk surga Pak kalau ada sombong. Apalagi Ferrari gitu. Lamborghini gitu ya. Gitu ya. Jadi hati-hati sekali. Kemudian yang berikutnya, jadi pertama, penyebab ramah tinggi hati, suka merendahkan orang dan ilmu. Kemudian yang ketiga, suka bercanda. Orang yang suka ketawa itu ternyata mengeraskan hati. Dan ini menyebabkan marah. Makanya berkali-kali kita sampaikan, di zaman Orde Baru, dengan di zaman sekarang, TV kita lebih banyak ketawa-ketawa zaman sekarang. Tapi orang-orangnya lebih galakan zaman sekarang. Karena apa? Kebanyakan ketawa. Itu bahaya. Orang jadi temperamen itu karena justru kebanyakan ketawa. Untuk menenangkan hati, untuk meredakan hati dengan zikir, bukan dengan ketawa. Itu secara istilahnya ketawa ya secukupnya saja bagaimana Rasul mencontohkan humor dengan sahabat begitu-begitu aja. Kemudian yang keempat adalah suka melakukan hal yang tidak manfaat. Ini adalah juga merupakan penyebab marah. Yang kelima, suka berdebat. Orang yang suka berdebat itu lebih kecenderungannya suka marah. Dan yang keenam adalah memiliki ambisi yang kuat terhadap harta dan kedudukan. Ini harta dan kedudukan ini juga memiliki hal yang luar biasa. Makanya waktu kita kemarin kan kalau nggak salah punya observation card, Pak. Di IKPT kan punya observation card, di site juga ada observation card. Itu observation card itu pernah saya nanyain tuh ke teman-teman di HSE, mungkin ada di HSE sini. Ini syar'i nggak nih observation card ini gitu kan? Kenapa? Karena itu hubungannya langsung laporan. Sedangkan di dalam Islam itu tabayun dulu dong, gitu. Kecuali kita sudah melakukan tabayun, baru kita tulis. Kalau orang itu masih bandel juga, tulis saja gitu ya. Tetapi tabayun ya. Karena apa? Kadang-kadang observation card itu dapat poin, Pak. Hati-hati nih ya. Jadi kita pikirnya apa? Kedudukan ini. Wah, jadi ada ambisi juga di balik pelaporan gitu kan. Nah, makanya justru fungsi kita itu adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi dulu kepada mereka, baru kita kalau masih bandel ya baru kita kasih gitu ya. Mas, jangan pakai pakai apa? Body harness dong. Nggak mau biarin aja, nah baru dicatat gitu. Tapi kalau nggak pakai langsung dicatat. Jangan-jangan kita tuh ada ambisi untuk mendapatkan sesuatu. Gitu. Nah, itu yang berbahaya. Karena Ali itu pada saat ada orang buang sampah, beliau mengatakan, mungkin bukan dia yang salah, tapi saya yang belum ngasih tahu dia. Itu Ali bin Abi Thalib seperti itu. Ya seperti itu, Pak. Jadi ada tabayun. Kemudian bagaimana mencegah marah? Mencegah marah pertama adalah melatih jiwa dan akhlak, Pak. Ya. Kemudian ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena biasanya marah itu adalah hubungannya ke setan. Setan masuk ke dalam golongan ke dalam aliran darah, ya. Kemudian yang ketiga, ubah posisi kita. Kemudian hentikan bicara. Saat itu juga hentikan. Kalau Bapak lagi marah, jangan nulis email, jangan nulis WA, jangan telepon. Karena nanti akan ke bawah. Apalagi telepon keluarga. Wah, itu bisa jadi uring-uringan. Makanya hentikan dulu bicara. Yang berikutnya adalah wudhu. Ya, wudhu. Baik, itu adalah hubungannya dengan bagaimana kita mengintrospeksi keterkaitannya dengan pola hidup. Kemudian juga jangan lupa zakat mal. Selama ini kita udah bener belum ngitung zakat malnya, Pak ya? Ini apalagi yang beberapa yang sudah dapat DPLK, ini gimana ngitungnya gitu kan? Nah, itu juga harus kita perhatikan. Silahkan Bapak-Bapak tanyalah kepada ahli fikih, DPLK itu sebagai uang yang setiap tahunnya harus kita zakati, atau sekali pada saat kita nerima langsung kita zakati sudah, gitu ya. Nah, itu nanti ada beberapa kajian fikih. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana mereview frekuensi sedekah. Bahwa Bapak, yang namanya sedekah ini mematikan wabah. As-sodaqatu sab'ina baban min su'i. Sesungguhnya sedekah itu mampu menutup 70 keburukan. 70 keburukan. Ya. Karena apa? Sedekah itu adalah hubungannya dengan solidaritas. Ya, hubungannya dengan solidaritas.
dengan cara memudahkan orang lain, menutup aib, membebaskan urusan orang, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau melihat di sekitar kita, di IKPT, ya, itu ada beberapa orang, ini keterkaitan dengan membebaskan urusan orang ya, dengan riba. Itu ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa office boy kita yang sedang terlilit riba, Pak, di IKPT. Sehingga ada baiknya kita dekati mereka dan kita bayarin, Pak. Ini adalah termasuk membebaskan urusan orang. Sesungguhnya orang yang memudahkan urusan orang akan dimudahkan oleh Allah di akhirat. Menutup aib akan ditutup aibnya di akhirat. Membebaskan urusan orang akan dibebaskan urusannya di akhirat. Jadi kalau kita bebasin, Pak. Ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita juga ada beberapa teman yang sudah kita ajak untuk membebaskan. Dan masalahnya yang tukang ribanya itu juga ada di IKPT. Gitu. Ini yang Masya Allah, ini ada semacam jaringan yang mungkin orang Islam harus, kita sebagai Muslim harus tahu Pak ya. Di dalam kita ini ada seperti itu. Ini yang harus kita benahi bersama. Di dalam dapur kita sendiri. Baik, yang berikutnya, frekuensi taubat dan sakit. Ingat, taubat dan sakit adalah keduanya mengurangi dosa. Kalau Bapak tahun lalu banyak sakit, ingat, mungkin Bapak kurang taubat. Kita semua kurang taubat mungkin. Ya, karena kalau, ya jadi Allah itu sudah menetapkan takaran kita ini mau masuk surga mana nih. Malaul A'la atau A'la Filiyin gitu. Itu sudah ditetapkan. Ketika misalnya segini ya, pahala kita baru segini, ya, maka segini masih dosa nih, sama Allah ditunggu. Kita mau mentobatkan ini, atau mau ditolong Allah, supaya ini jadi pahala, maka dijadikan sakit. Makanya, kalau banyak sakit, tolong. Mungkin introspeksi, banyaklah taubat tahun depan ini, setelah puasa ini, atau pas puasa ini, banyak taubat kita. Insya Allah tahun depan, kita kurang penyakit. Kemudian yang berikutnya, dosa riba. Ya. Masihkah ada kita riba? Ya kan? Makanya kita harus, Pak? Segera ke Bank Mandiri besok. Nah, kita minta form untuk menghilangkan bunga dari Bank Mandiri. Ya. Kita, Pak? Namanya ngaji itu, kalau nggak ada impact-nya kepada action, itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kalau ngaji hanya di tempat, duduk, terus habis itu pergi hilang, kayaknya. Besok kita langsung ambil form, general form, bukan di teller, di customer service, saya minta general form, saya tulis, saya akan menutup atau tidak menerima bunga mulai bulan depan untuk rekening nomor segini, lakukan itu. Sedikit, karena memang kita mau nggak mau, yang namanya gaji kita kan adalah masuk ke dalam rekening. Minimal kita bisa mengurangi itunya, Pak. Mengurangi apanya, Pak? Mengurangi bunganya. Baik. Berikutnya, Pak. Kita sudah bicara tentang COVID. Kita sudah bicara dengan virus. Kita sudah berbicara tentang Ramadan. Dan kita bicara dengan working from home. Apa hubungannya keduanya dengan ini? Nah, kita lihat. Dengan adanya COVID, kita akan menggapai atau mendapatkan working from home. Ya. Nih, working from home. Ini adalah saya coba Pak, petani satu-satu, ya. Identifikasi satu-satu. Ya. Coba, ini adalah hikmah kita ada di rumah ini, Pak. Pada saat Ramadan, Pak. Jadi secara nggak langsung yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa yang namanya pandemi, yang namanya virus, itu bisa menjadi rahmat bagi orang Muslim. Salah satunya apa? Dengan adanya pandemi, kita mendapatkan working from home. Dengan dapatnya working from home, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Coba kita lihat. Kita memiliki kemampuan online sekarang, Pak. Sekarang ternyata kita kaget. Orang Muslim mulai melek terhadap aplikasi Zoom, aplikasi MS Team, ya, ada Google apa itu ya kalau nggak salah. Itu mulai melek. Oh ternyata kajian ini tidak hanya di masjid. Kajian ini ternyata bisa di online. Nah ini kesempatan nih bagi selama ini yang kita kadang-kadang malas nih Pak ke masjid dengar kajian. Kita sekarang bisa nih dengar kajian gitu. Karena apa? Sudah mudah mengaksesnya. Ya, sudah mudah, apalagi mungkin yang akhwat, yang ibu-ibu yang mungkin susah untuk menuju ke masjid karena memang kondisi, kita sekarang bisa online, ya kan? Kemampuan online lebih bagus pada saat working from home. Kemudian family time, kita juga lebih banyak family time sekarang. Saatnya lah kita mengajarkan etika time kepada anak-anak.
sopan santun, kemudian anak mengenal sosok laki-laki seperti apa, sosok perempuan seperti apa, karena ini penting. Waktu itu kan kita tanyakan juga ke Ustadz, kapan kita harus memasukkan ke pesantren? Karena anak itu harus tahu dulu bapak itu seperti apa, ibu seperti apa itu. Sampai usia 14 tahun. Etika time, kita punya waktu banyak untuk bisa sopan mengajari anak-anak ya. Yang tadinya nggak tahu bagaimana cara makan di meja makan, kita ajarin ya, bagaimana table manner dan lain sebagainya. Kemudian waktu ibadah. Waktu ibadah itu ternyata juga lebih banyak bisa kita dengan keluarga. Kita bisa sholat 5 waktu bareng sekarang dengan anak-anak. Bisa sholat tarawih bareng dengan anak-anak. Ya. Jadi otomatis bapaknya juga langsung ngapalin juz amma lagi ya nggak Pak? Minimal juz amma kan? Ya, juz amma untuk bisa menjadi imam tarawih gitu ya. Yang tadinya tarawihnya 23 jadi 11 sekarang Pak ya. Karena apa? Karena ngimamin sendiri. Malah kemarin banyak yang ke masjid katanya mau tarawihan gitu ya. Ini mau tarawihan bener apa karena nggak mau ngimamin di rumah katanya kan gitu ya anekdotnya. Makanya apa namanya menjadi ayah harus bisa mengimamin tarawih. 11 rakaat saja Pak, tapi suratnya lain-lain gitu ya. Jangan setiap sholat genap, kulhu, setiap genap kulhu gitu. Ya awalnya nggak apa-apa, tetapi ya improve lah, improve. Kemudian kita juga bisa membuat tausiah kecil dengan anak-anak, kemudian ngaji di depan anak-anak supaya memberi contoh, oh begini. Gitu. Ini adalah waktu ibadah. Ada juga godaan dari luar juga sedikit Pak. Kita nggak banyak lembar-lembur sekarang kan. Kita nggak banyak gosip-gosip dengan teman-teman, wong namanya juga kita terpisah dari teman. Kita nggak ke mall, kita nggak gantungan di luar. Nah, gelantungan di luar itu apa? Bahasa Inggrisnya hangout, gitu ya. Gelantungan di luar. Gitu. Kita nggak lontang-lantung sama teman. Gitu ya. Jadi, apa namanya, kondisinya adalah seperti itu. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka otomatis akan ada banyak waktu kita untuk bisa lebih menahan diri. Ya. Bagi orang yang tadinya nggak bisa menahan diri gosip, sekarang lebih mudah. Karena godaan dari luar juga lebih sedikit. Yang berikutnya, triggering sedekah, Pak. Faktor-faktor penyebab sedekah itu sekarang lebih banyak. Karena apa? Karena banyak orang sekarang yang sudah di PHK, ya. Kemudian sopir-sopir online itu turun omset, dan lain sebagainya, gitu kan. Sehingga mencari target sedekah lebih mudah. Ya, ajak anak-anak untuk membuat paket-paket parcel kecil-kecil sedekah. Ini kesempatan kita juga untuk bisa mengkolaborasikan ini. Ingat Pak, ini kejadian mungkin nggak terjadi lagi sampai 100 tahun ke depan. Kalau dilihat dari pandemi ini, setiap 100 tahun, 100 tahun pun belum tentu jatuhnya di bulan Ramadan. Mungkin bulan Ramadan ke 200 tahun berikutnya. Yang 100 tahun aja kita belum tentu, Pak. Apalagi yang 200. Makanya ini kayaknya seumur hidup. Kita harus manfaatin waktu yang luar biasa, ketemuan antara 3 hal ya, sekaligus. Ini, Masya Allah, ini menjadi rahmat yang luar biasa bagi kita. Harus dimanfaatkan. Dan kita harus bisa mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Karena kita banyak di mana namanya bisa ibadah dengan lebih khusyuk. Nah, Bapak-bapak, kemudian setelah kita memperbaiki ya, bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita mengimprove ya, mengimprove diri kita ini agar apa Pak? Agar kita menjadi orang yang berislam secara sempurna. The excellent Muslim. Bagaimana menjadi orang Islam yang excellent, yang sempurna. Ya. In pursuit of excellence, mengejar kesempurnaan. Hebatnya Bapak-bapak, di hadis Arba'in, yang ini tadi, yang kita lihat ini, ternyata hampir berurutan, Pak. Ya. Hadis nomor 6, 10, 11, 12, ini menyatakan tentang bagaimana sih kita supaya bisa menjadi orang-orang Muslim yang sempurna. Wah, paripurna gitu ya. Hadis ke-6 tentang apa ini, Pak? Tentang menghindari yang haram. Tentang menghindari yang haram. Di dalam hadis tersebut disebutkan innal halalan bayinun wa innal haraman bayinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.
Tapi di tengah-tengahnya ada yang mutasyabihah. Jadi maksudnya daging babi, daging kambing. Jelas mana yang haram, mana yang halal. Masalahnya, bagaimana kalau dia jadi kornet? Bagaimana kalau dia jadi sosis? Kita susah nih. Ini sosis babi atau bukan? Ini bakso babi atau bakso tikus? Ini apa bakso ayam atau bakso sapi gitu kan? Kita nggak tahu. Kenapa? Karena itulah yang disebut mutasyabihah. Karena barang-barang itu adalah barang-barang processing, barang-barang proses. Jadi hasil dari proses itu akan susah ditemukan apakah ini haram, apakah ini halal, sampai nanti ada Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan, ya, ini halal. Makanya di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan, semua yang belum mendapatkan sertifikasi halal, belum tentu haram. Tetapi kehalalannya tidak ditanggung. Ya, jadi belum tentu haram, tetapi kehalalannya tidak ditanggung. Makanya cobalah kita untuk menuju ke tempat makan yang sudah ada sertifikasi halalnya saja, Pak. Ya, jangan yang coba-coba gitu ya. Kemudian hadis yang ke-10, setelah kita mengetahui yang haram, kita juga harus menghindari yang tidak thayyib. Nggak thayyib itu nggak bersih. Jadi kalau hadis ke-6 itu menyebutkan tentang haram, itu di Indonesia wewenangnya LP-POM MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tetapi di hadis nomor 10, menghindari yang tidak thayyib, itu bukan LP-POM, tetapi BP-POM, Departemen Kesehatan. Ya. Jadi dua-duanya harus ada. Ya. Harus thayyib dan harus halal. Halalan thayyibah. Gitu ya. Makanya kalau ke tempatnya maknya harus dia kalau bisa pagi, Pak. Ya. Insya Allah halal semua itu. Nanti makin siang, kadang-kadang warung-warung lain juga begitu. Lalatnya mulai banyak, jadi turun derajatnya bukan halal thayyib tapi halal doang. Ini bahaya. Ya. Di dalam hadis tersebut, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. La yaqabul illa thayyiban. Dan Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik. Makanya itu harus kita hati-hati. Setelah kita tahu haram, setelah kita tahu thayyib, yang nomor 11, hadisnya adalah dama yuribuka illa mala yuribuka. Jauhi yang meragukanmu pada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ini yang disebut sebagai warok. Ya. Warok itu adalah dia mendahulukan yang yakin. Itu tadi. Oh, itu ada sertifikasi halal, saya lebih yakin di situ. Daripada mendahulukan yang ragu-ragu walaupun enak, gitu ya. Itu ada istilahnya apa ya, di dalam istilah Arabnya itu al-yakinu la yazalu bisak. Sak itu sakwasangka ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan syakwasangka, dengan keraguan gitu. Ya. Nah, makanya Halal MUI harus memberikan sertifikasi untuk barang-barang yang diproses. Karena diproses itu isinya udah macam-macam ya. Kayak kita bikin roti itu ada vernipannya, ada tepung terigunya, ada menteganya, ada telurnya, macam-macam ya. Itu harus dilihat. Ya. Terus terang saya mengenai masalah ini saya juga keingat sama istri saya itu kebetulan sekolahnya sama dengan Pak Hafid nih di SMA 13 itu ya. Kebetulan beliau itu punya 2 teman. Tapi bumi langit, Pak. Sifatnya tuh bumi langit ya. Ya, nanti kita sebut seperti apa ya. Yang satunya tuh baik banget ya. Yang satunya itu terkenal tetapi nggak baik. Ya, itu satunya itu kalau diajak ngomong, diajak ditraktir sama orang sama orang pajak atau orang bank, dia nggak mau, Pak. Karena takut kena harta yang masuk ke dalam tubuhnya itu nggak bagus ya. Mungkin Pak Hafid kenal itu ya dengan Mas Fajar Sasongko itu kan. Itu beliau pernah datang ke rumah saya pada saat lebaran kemarin, dia ngomong begitu gitu ya. Nah, ada juga teman istri saya yang satu yang sekelas juga yang sudah terkenal ini, mungkin teman-teman yang lain juga sudah kenal ini ya. Itu Gayus Tambunan itu teman sekelas juga sama istri saya. Itu beda banget gitu ya. Padahal mereka dulu satu sekolah, satu letting gitu.
Tapi ya beda. Makanya ada orang yang suka kepada yang meragukan, ada yang suka malah dengan sesuatu yang jelas-jelas saja. Kemudian hadis ke-12, untuk menjadi kesempurnaan itu setelah kita menghindari yang haram, menghindari yang thayyib, menghindari yang subhat, kita melakukan min husni islami mar'i tarkuhu malayanihi. Sesungguhnya kesempurnaan Islam seseorang adalah dengan menghindari yang tidak manfaat. Jadi apa nih Pak? Mubah. Mubah itu kayak apa? Nonton bola malam-malam kayak gitu ya. Itu mubah, Pak. Bukannya nggak boleh, tetapi mubah. Mubah itu apa sih? Mubah itu di dalam Islam itu istilahnya wasting time, menghabiskan waktu saja. Dosa enggak, pahala juga enggak. Tetapi makan dan tidur itu pun mubah sebenarnya. Tetapi ada doanya, Pak. Sehingga yang mubah tadi akan menjadi berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berkahi. Akhirnya makan itu dan tidur menjadi berkah. Tidak lagi hanya sekedar mubah. Masalahnya nonton bola nggak ada doanya, Pak. Nah, ini masalahnya. Sehingga kita tetap mengklasifikasikan itu sebagai mubah. Kecuali Anda seorang pemain bola yang Anda kepengen lihat bagaimana cara siapa Pak? Messi itu main bola gitu kan. Nah, itu boleh lah gitu ya. Atau Anda seorang pelatih bola boleh. Oke. Nah, untuk dapat meraih ini semua, Pak, kita butuh lebih banyak muatan syar'i di negara kita. Pertanyaannya, apakah negara kita ini sudah syar'i atau belum? Keputusan-keputusannya. Nah, ini kita akan melihat nih, Pak. Ya. Bapak kalau di sini melihat ada yang di kotak ada yang di lingkaran hijau dan ada lingkaran merah. Ini namanya apa Pak? Kalau dulu kita sekolah itu diagram Venn, Pak ya. Diagram Venn. Di sini ada yang masuk ke dalam masuk ke dalam hukum Allah dan masuk ke dalam hukum manusia. Ya, itu yang di tengah itu. Misalnya tentang lalu lintas, kriminalitas, keamanan sosial ya. Tapi ingat bahwa hukum buatan manusia itu fokusnya adalah aman di dunia. Tetapi hukum buatan Allah itu aman di dunia dan aman di akhirat. Makanya hukum di dunia itu jarang yang mengatur tentang wajib tutup aurat. Pak. Ada nggak di KUHP agar wanita itu nutup aurat? Wanita muslim lah misalnya. Nutup aurat. Nggak ada. Kecuali di Aceh ya. Ada nggak hukum di Indonesia yang mengatakan bahwa wajib berzakat? Nggak ada. Yang ada wajib berpajak. Kemudian yang berikutnya, wajib sholat. Yang paling kanan tuh Pak ya, yang paling kanan. Kemudian riba itu haram. Ada nggak pelarangan riba? Malah enggak. Bank di negara kita malah merebak. Stop zina, nggak ada, malah dilokalisasi gitu ya. Kenapa lokalisasi? Lokalisasi itu untuk mengamankan secara dunia, Pak. Tetapi dia tidak mengamankan akhirat. Makanya lokalisasi itu adalah sistem hukum di dunia, bukan di akhirat. Kebalikannya yang paling kiri, itu ada LGBT dan lain sebagainya, yang malah justru diperbolehkan, tetapi sebenarnya dalam hukum Islam nggak diperbolehkan. Ya. Karena begini Pak, agama ini sesungguhnya memiliki kontrol dari dalam diri. Jadi agama itu yang diatur adalah di dalam softwarenya. Tetapi hukum buatan manusia atau wadi itu yang dikontrol itu dari luar. Makanya kalau kita bersyariah berdasarkan agama, hukum, maka yang paling banyak ada itu ulama. Tetapi kalau kita berhukum berbuatan manusia, maka yang banyak itu polisi. Karena polisi ini yang mengontrol kita. Kamu jangan ke sana, nggak boleh. Kamu harus ini, kamu harus itu. Itu harus ada polisi, lalu lintas dan sebagainya. Tetapi kalau agama enggak. Ya. Misal nih Pak ya, kontrol agama terhadap akhlak. Ya. Misalnya begini, Muslim itu nggak perlu bank. Karena apa? Orang kaya bisa langsung memberi utang kepada orang miskin. Tetapi kalau di negara kita kan nggak begitu. Orang kaya menaruh uangnya di dalam bank, orang miskin pinjam dari bank kredit, gitu ya. Sama bank ditarikin bunga. Karena apa? Karena tidak berdasarkan akhlak. Nah, kalau di dalam Islam berdasarkan akhlak. Kemudian Muslim tidak perlu
bank, kemudian hutang adalah akad sosial. Jadi hutang itu tidak boleh mengambil. Nanti kapan-kapan kita akan sampaikan lebih lanjut mengenai hal ini karena udah jam 17:05, tetapi yang jelas adalah bahwa kita sekarang semua ini memiliki aspek-aspek yang harus selalu kita perbaiki, baik itu di dalam hukum kita maupun di dalam keluarga kita. Ini kesempatan kita untuk introspeksi di bulan yang suci ini, kemudian kita juga kesempatan kita untuk bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga. Selama ini kita memberikan yang terbaik bagi kantor terus. Sekarang mari kita memperbaiki untuk keluarga kita. Ya. Insya Allah ya ibaratnya hitung-hitung latihan pensiun nih. Bayangin aja, ini kayaknya waktunya persis banget ini. Jadi pada saat mau working from home atau beberapa hari setelah working from home, ada beberapa yang dapat DPLK gitu ya. Jadi kayaknya kita ini benar-benar pensiun gitu seolah-olah. Jadi udah dapat uang pensiun terus suruh tinggal di rumah lama. Itu simulasi, Pak. Nah, tapi ada yang suka, ada yang tidak suka ternyata tinggal di rumah. Itu tergantung dari bagaimana treatment kita awalnya. Apakah baiti janati atau baiti nari gitu kan? Apakah rumah itu sebagai surga kita atau bukan itu aja. Jadi saya kira mungkin kita harus terus introspeksi ya. Ini kesempatan baik bagi kita sama-sama untuk bisa memberikan yang terbaik. Ya, insya Allah Islam sudah memberikan guidance yang luar biasa, mulai dari bagaimana virus itu ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, bagaimana cara menanganinya, penyebab-penyebabnya apa, kemudian bagaimana kita harus action untuk meredam itu semua, dan lain sebagainya. Saya kira itu, ya mungkin tadi kita agak telat 7 menit, maka kita selesaikan di 17:07 juga. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Silahkan kalau mungkin di sini ada teman-teman di PIK yang mau melanjutkan atau seperti apa, monggo saja. Ini kebetulan, ya mangga. Syukran Ustaz. Ya Pak. Ustaz Ibnu. Siap, Ustadz Fauzi ada. Mangga Ustadz. Saya suruh gantiin Ustaz Riki tadi MC beliau ya. Oh begitu, siap Ustadz. Aduh, saya malu tadi kalau ada Ustadz nih mah, ya Allah. Terima kasih banyak materinya. Buat teman-teman yang mau bertanya kepada beliau, tafadhol. Kalau nggak bisa nanti ke Ustadz Fauzi ya yang jawab. Nyerah. Ya silakan. Saya nggak tahu ada Ustadz Fauzi nih, Masya Allah. Silakan. Kalau ada, kalau enggak ya monggo ditutup aja Pak Ustadz Fauzi. Itu kayaknya kuningnya saya tahu deh Pak, backgroundnya apa itu. Mohon maaf ya Ustadz. Kalau di zoom out itu kayaknya lain itu ceritanya. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita tutup saja kajian kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ibnu yang telah menyampaikan materinya begitu luar biasa hingga kita paham mengenai COVID ini, sejarahnya, sejarah virus, dan ada hadis-hadisnya, Masya Allah. Semoga bermanfaat buat kita, dan pengumuman buat teman-teman, buat jamaah, insya Allah tanggal 7 besok, kita ada kajian Ustadz Happy Andi Bastoni, insya Allah. Jadi, tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.